Selamat pagi teman-teman dan Pak Chandra. Saya akan mempresentasikan mengenai percobaan saya mengenai uji sifat hidrofilik pada sabun. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan percobaan ini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Bahan yang kita butuhkan di sini adalah segelas air, sabun pencuci piring, minyak sayur. Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah satu gelas yang bening dan juga sebuah sendok. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam gelas ini. Setelah airnya dituangkan, jangan terlalu penuh, kita tuangkan 2 sendok makan dari minyak sayur. Setelah dituangkan, terlihat bahwa minyak sayurnya akan terpisah dari air dan terdapat pada bagian atas dari air. Seperti ini. Kemudian kita coba dengan mengaduknya menggunakan sendok. Terlihat bahwa di sini minyak akan tetap berada pada bagian atas dari air dan tidak bisa menyatu dengan airnya. Yang berikutnya adalah kita masukkan 2 sendok makan dari sabun pencuci piring. Saat dituangkan, terlihat bahwa ada beberapa sabun yang terikat dengan minyak dan membawa minyak ke bagian dasar dari gelas. Di sini terlihat bahwa jumlah minyak di atas sudah terbawa dengan sabun menuju ke bagian bawah gelas. Setelah itu, kita coba lagi dengan mengaduknya menjadi satu menggunakan sendok. Di sini terlihat setelah diaduk tidak ada lagi lapisan minyak yang terdapat pada bagian atas gelas. Semua minyak dan air sudah menyatu menjadi satu karena sifat hidrofilik dari sabun, sehingga hal ini akan mempermudah dalam proses pencucian piring. Itu saja praktikum saya. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai percobaan yang telah saya lakukan. Sabun mempunyai sifat untuk membersihkan. Sifat ini disebabkan oleh proses kimia koloid. Sabun atau yang biasa disebut sebagai garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Sabun sendiri memiliki gugus polar dan juga non-polar. Saat dipakai dalam mencuci, sabun berperan sebagai emulsifer sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan juga kotoran. Berikut adalah gambar dari struktur sabun itu sendiri. Molekul sabun memiliki rantai hidrogen CH3, CH216 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air dan juga larut dalam zat organik. Sedangkan COONA+ sebagai kepala dari struktur sabun ini memiliki sifat hidrofilik atau suka air dan juga larut di dalam air. Berikut adalah gambar dari hasil percobaan tadi. Dapat terlihat bahwa tidak ada lagi minyak yang terdapat pada bagian atas dari air. Dengan kata lain, minyak dan air sudah disatukan menggunakan oleh sabun berdasarkan sifat hidrofilik dan juga hidrofobiknya. Manfaat sabun adalah sebagai pembersih saat mencuci atau pada saat mandi. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan juga keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang non-polar. Sabun sendiri digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus non-polar yaitu gugus R yang akan mengikat kotoran dan gugus COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Kotoran dapat lepas dan terikat pada sabun dan sabun terikat pada air. Karena itulah sabun dapat digunakan dalam proses mencuci. Sabun sendiri terbentuk karena adanya reaksi saponifikasi. Berikut adalah contoh dari reaksi saponifikasi yang terjadi. Sekian saja penjelasan dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.